Pemirsa Satelit TV, kembali lagi di Dialog Interaktif bersama Dr. Agus dan Dr. Ardian dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Umuheni Purbalingga. Kita lanjutkan lagi nih, Dok. Iya. Tadi kita sudah membahas tentang infertilitas. Kita sudah tahu bahwa infertilitas tidak sama dengan mandul. Ya. Pertanyaan selanjutnya nih, Dok. Apa penyebab dari infertil pada wanita dan pria? Silahkan, Dr. Agus. Iya, pada seorang wanita memang bisa mengalami infertilitas, penyebabnya macam-macam ya. Bisa berupa hambatan dari pertemuan antara sel telur dan sperma. Biasanya ada gangguan pada saluran telurnya, ya, atau kedua saluran telurnya atau salah satu. Kemudian juga mungkin ada tumor yang menghalangi, gitu kan? Atau justru dia siklus menstruasinya yang mungkin tidak bisa menghasilkan sel telur yang cukup siap untuk dibuahi. Biasanya terjadi pada kasus sindrom polikistik ovarium gitu ya, di mana seharusnya seorang wanita yang setiap bulan harusnya menghasilkan sel telur, tapi ternyata sel telurnya nggak bisa berkembang dengan baik, ya kecil-kecil saja dan dia tidak bisa ovulasi, tidak menghasilkan sel telur yang dibuahi. Ya, atau sebenarnya ada sel telur yang matang, mungkin terjadi pertemuan juga, tetapi pada saat dia masuk ke dalam dinding rahimnya tidak siap untuk menerima produk kehamilan. Itu bisa jadi hambatan untuk terjadinya kehamilan pada pasangan tersebut. Kemudian untuk pria, untuk laki-laki, ya tentu berkaitan dengan kemampuan seorang laki-laki itu sendiri untuk menghasilkan sel sperma. Ya, minimal untuk bisa terjadi kehamilan, seorang laki-laki minimal menghasilkan 10 juta sperma per cc gitu. Nah, mana kalau dia tidak bisa menghasilkan sejumlah itu, maka kemungkinan tadi tadi sampaikan oleh Dr. Ardian, tentu kemungkinan untuk bisa menghamili, untuk bisa melakukan fertilisasi terhadap sel telurnya tentu menurun. Yang kedua adalah kemampuan sperma itu untuk bergerak secara cepat dan mencapai sel telur itu. Itu juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana sperma itu bergerak ya. Dan semua itu seringkali dipengaruhi juga oleh bagaimana seorang laki-laki itu menjalani kehidupannya. Seorang yang perokok misalnya, yaitu tentu mempunyai kemungkinan spermanya itu untuk menghasilkan sperma yang jelek. Atau seorang laki-laki dengan gangguan diabetes yang berat dan sebagainya. Atau seorang laki-laki yang suka berolahraga yang terpaksa membuat skrotumnya itu menjadi tertekan dalam jangka waktu lama, misalnya hobinya sepeda 100 kilo per hari ya, perhatian, nah itu hati-hati gitu ya. Atau motor sport yang celananya ketat ya, hati-hati juga. Mungkin dia bisa berpengaruh pada kualitas spermanya. Manakala kualitas sperma seorang laki-laki kurang bagus, maka tentu kemungkinan untuk terjadi kehamilan pada pasangan tersebut juga menurun. Oke, berarti dua-duanya harus benar-benar bagus ya, Dok, dalam kondisi yang bagus. Tidak hanya seorang wanita saja, tapi seorang pria pun juga harus dalam kondisi yang sehat. Ya, ketika kita sudah tahu bahwa diri kita itu ada persoalan tentang infertilitas. Nah, kapan nih, Dok, seharusnya kita memeriksakan infertil ketika kita sudah tahu, oh saya ini infertil. Karena tadi dikatakan bahwa ketika 1 tahun berhubungan 12 kali masa subur berhubungan belum terjadi pembuahan, maka itu sudah terjadi problem infertilitas. Silakan, Dok. Iya, betul sekali. Sama seperti kayak sebuah motor, Anda mau nyalain gitu kan, nggak nyala. Iya, betul. Anda kan nggak buang motornya, Dok. Iya, betul. Cari tahu penyebabnya. Cari tahu. Ganti motor baru. Kecuali mungkin Anda Raffi Ahmad mungkinnya motor beli baru gitu kan. Nah, enggak dong, Anda ke bengkel perbaiki dong. Baca masalahnya di mana. Dok, saya sudah 1 tahun nih belum hamil nih, periksa ya. Ada pasnya. Kalau Anda punya siklus saya anggap siklus menstruasinya teratur pada wanita, ya. Datanglah pada kurang lebih benar pada 14 hari sebelum menstruasi berikutnya. Dok, saya bingung nih, Dok, menstruasi berikutnya kapan deh? Ya, range antara, kalau dengan siklus yang, Dok, saya biasa menstruasi sebulan sekali nih, plus minus berapa hari. Ya, antara hari ke-12, 13, 14, 15, 16, kira-kira gitu. Dok, saya menstruasi tanggal 1 nih, 2 minggu kemudian Anda pasti tanggal 15, hari ke-15. Kurang lebih segitu Anda periksa deh, kalau misalnya nggak paham kapan hari 14 sebelum menstruasi berikutnya. Nah, terus begitu Anda periksa, kan biasanya Anda nanya, saya harus diperiksa apa aja? Nah, kita balik lagi nih. Kalau saya mau, Dok, saya mau hamil nih,
Ini ada rahim nih misalnya di sini. Oke. Ini sperma masuk. Pertanyaan pertama, sperma akan masuk ke rahim, terus masuk ke saluran tuba di kanan kiri ya, Kanan tuba kiri. falopi atau saluran kehamilan. Terus di ovarium sebelah kanan atau kiri menghasilkan sel telur, kantong sel telur yang akan pecah. Sel telurnya nunggu di tuba. Sperma masuk ketemu tuh sel telur tuh. Jadi embrio ngalir ke rahim tumbuh di situ. Nah, makanya yang harus dicek apa? Satu, spermanya. Oh. Nah, spermanya bermasalah nggak? Pemeriksaan standar paling minimal dari Iya. awal kita bisa cek analisa sperma analisis. Itu nanti ada caranya masturbasi, sperma dikeluarkan, sperma dilihat, bukan titiknya dilihat. Jadi spermanya yang dilihat. Oke. Nah, di situ kita akan tahu ada masalah apa. Kemudian kita akan melacak, kalau saya spermanya bermasalah dok, di mana masalahnya? Bisa pre-testikular, pada laki-laki ada 3 masalahnya. Sebelum biji zakarnya, atau hormonal dan sebagainya itu bisa diterapi, atau buah zakarnya, nanti dilihat dan sebagainya, atau pasca buah zakarnya, misalnya sumbatan dan sebagainya. Jadi bukan berarti sperma saya bermasalah, oh hukuman mati ini sudah blank. Enggak, masih ada solusi, tenang aja. Kemudian rahim, kita lihat rahimnya. Rahim itu sebenarnya problem infertilitas hanya 5%-an lah dari rahim, serviks sama rahim. Biasanya tanpa indikasi pun kita tidak perlu cek, insya Allah rahim normal. Kecuali ada tumor dan sebagainya, itu dengan USG lewat perut atau lewat vagina bisa. Kemudian saluran tubanya yang di kanan kiri itu, kita perlu pemeriksaan HSG. Nah, tadi sudah analisa sperma, terus USG pada wanitanya, terus hysterosalpingografi, kayak ronsen dada itu, tapi untuk saluran tuba. Nah, kita bisa juga di sini, nggak usah khawatir. Nanti HSG tujuannya apa? Untuk menilai ini lancar nggak tubanya. Mau Anda sperma sebagus apapun, sel telur sebagus apapun, saluran tuba ini tempat pacarannya. Kalau tempat pacarannya buntu, nggak pernah ketemu gitu kan. Nah, berikutnya adalah ovariumnya. Nah, pada wanita, problem infertilitas terbanyak, 40% itu berasal dari ovarium. Bagaimana dia menghasilkan sel telur. Nah, disitulah kadangkala problem utamanya. Nah, kita cek itu dengan apa? USG transvaginal, kadangkala kita perlu pemeriksaan hormonal tertentu, periksa lab ya, terus cek hormonalnya. Nah, artinya begitu Anda datang kira-kira di pertengahan siklus hari ke, ya tadi saya bilang ya, 12, 13, 14, 15, terus Anda harus nanti akan periksa analisa sperma, hysterosalpingografi atau HSG, kemudian USG transvaginal, paling tidak dengan 1 kali pemeriksaan pada waktu yang pas. Atau 2 kali deh, dengan kemudian HSG kan datang lagi. Iya, Nah, kalau kita udah tahu problemnya, baru kita bicara solusinya. Kita harus tahu problemnya apa dulu, baru kita kasih solusi. Tahan dulu dok, Iya. kita jeda iklan berikut ini untuk meneruskan dialog interaktif selanjutnya bersama Rumah Sakit Ibu dan Anak Umuhani Purbalingga.